Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari di mana amalan saleh yang dilakukan di dalamnya, apakah itu amalan wajib ataupun amalan sunnah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah kepada amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari ini? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah." Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah pada amalan-amalan apakah wajib ataupun sunnah yang dilakukan pada hari-hari ini. Illa rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji min zalika bisyai, dan tidak ada yang kembali dari keduanya, artinya dia mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah hari-hari yang mulia, hari-hari yang amalan-amalan saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. Maka ada beberapa amalan yang pantas untuk kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh dua sahabat yang mulia, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, di mana keduanya ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka keduanya keluar di jalan dan di pasar mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, sehingga orang-orang yang mendengarkannya juga ikut mengikutinya. Yang kedua adalah memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dan jikalau kita tidak bisa berpuasa selama 9 hari penuh, maka kita usahakan di tanggal 9-nya, di hari Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, mengatakan bahwasanya puasa Arafah dapat menutupi, dapat mengampuni atau menghapus dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang setelahnya. Amalan yang ketiga atau ibadah yang sangat penting untuk kita lakukan yaitu haji dan umrah, di mana amalan ini adalah amalan yang inti dari bulan Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma." Dari satu umrah ke umrah yang lain merupakan penebus, merupakan penutup dari dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidaklah ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang perlu kita niatkan. Jikalau kita belum bisa melakukan haji atau umrah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, insyaallah niat kita akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salat Id dan kurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat, apakah salat wajib ataupun salat sunnah, termasuk di dalamnya salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Berbicara tentang kurban, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hewan yang paling afdal untuk kita kurban adalah domba atau kambing. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berkurban, maka beliau berkurban dengan domba jantan dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Tetapi tidak apa-apa kita berkurban dengan hewan yang lain seperti sapi ataupun unta. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, secara umum mari kita memperbanyak
amalan-amalan soleh. Apakah amalan itu wajib ataupun sunnah? Apakah itu salat sunnah? Apakah itu puasa sunnah, sedekah, menyebarkan salam, memberikan makan, dan sebagainya. Dan mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak evaluasi diri, memperbanyak muhasabah diri, menggali dosa-dosa kita dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita meminta ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah